Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto dan saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Baik teman-teman semua, ini adalah postingan pertama saya ya di tahun 2025 ini. Di bulan Februari ya. Dan untuk di video kali ini saya sebelum membahas kelanjutan untuk yang aplikasi CRUD menggunakan database access, ini akan saya tunjukkan dulu sebuah aplikasi yang sudah saya buat sebelumnya, di mana aplikasi ini menggunakan database access. Oke, untuk aplikasinya mungkin sudah ada yang tahu ya di channel saya. Di sini ada pembuatan aplikasi kasir minimarket ya dengan model seperti ini. Jadi ini adalah aplikasi yang dipakai untuk kasir ya minimarket sederhana yang filenya saya buat menggunakan Excel dan untuk database-nya itu menggunakan Access. Jadi database-nya dengan file Excel-nya itu berbeda gitu. Oke, untuk tampilan sendiri ya, pertama ketika kita buka pertama kali, dia langsung menampilkan sistem atau dashboard seperti ini. Tampilan utamanya, tampilan pertama ya. Ada di bagian form ini ya, muncul ada form database di mana kita harus memilih database yang akan kita pakai untuk menyimpan transaksi di aplikasi ini. Nah, di sini tinggal kita klik di bagian pilih database. Terus di sini kita klik tombol atau file database-nya, akses ini. Klik OK, terus kita klik tombol OK. Nah, akan muncul keterangan di sini ya, koneksi berhasil. Oke, nah setelah itu akan muncul form login. Nah, di sini kita akan login dulu ya teman-teman ya. Kita akan login dengan nama yang bebas misalnya. Passwordnya juga bebas. Kita login. Nah, di sini dia nggak akan bisa karena dia nggak ada username yang kita ketik di sini. Nah, untuk membuat username-nya, kita harus klik di bagian create a new account. Di sini kita klik tombol create a new account, muncul password admin seperti ini, di mana password ini hanya admin yang tahu ya, karena dia yang berhak menambahkan usernya. Klik OK, maka muncul form untuk menambah user. Nah, di sini kita tambahkan user yang baru ya, misalnya adalah admin 2 dengan password misalnya 789456. Klik tombol create. Oke, udah muncul di sini ya, admin 2 789456. Kalau sudah, kita klik tombol login. Oke, kita ketik di sini ya. Admin 2 789456. Klik login. Oke, udah berhasil ya. Nah, jadi di sini di bagian informasi kasir maka akan muncul kasir yaitu dengan nama admin 2. Untuk menu-menu sendiri di sini saya jelasin dulu. Di bagian sebelah kiri ada sidebar menu ya. Menu sidebar di mana tampilannya seperti ini, dan Excel yang atau aplikasi yang kita buat atau yang saya buat ini menggunakan menu sheet di mana dia menunya itu otomatis langsung full screen seperti ini. Jadi di bagian atas tidak ada lagi kayak menu ribbon, ada file, home dan sebagainya, itu nggak ada. Tidak bisa dibuka gitu. Terus kalau misalnya kita klik restore, dia seperti ini bentuknya. Oke. Nah, ini bisa juga kita gabungkan dengan yang lain gitu ya. Misalnya kayak gini. Nah, ini. Nah, gitu. Ini bisa juga gitu. Oke, lanjut. Jadi di sini ada menu data produk di mana data produk ini dipakai untuk menambahkan produk. Ya, menambahkan produk baru yang kita jual. Terus transaksi ini kalau kita klik dia akan menuju ke sini. Jadi menu transaksi ini. Terus barang masuk ini digunakan untuk membuka form barang masuk yang nanti kita pakai untuk menambah stok dari produk yang kita jual. Terus laporan ini nanti akan menuju ke sheet laporan ya. Terus user ini nanti akan menuju form user tadi ya. Kalau kita klik tentu muncul ini, harus masukkan passwordnya gitu kayak tadi. Terus ada full screen ya. Kalau kita klik full screen maka sheetnya akan bentuknya seperti ini. Full screen kayak gini ya. Jadi nggak ada menu yang lain gitu. Kalau normal view atau normal screen ini kalau kita klik dia kembali seperti semula. Nah, ini. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen menambahkan ketika mengklik di bagian normal screen itu harusnya muncul password supaya nggak semua orang bisa masuk ke mode normal screen, bisa juga tambahin seperti itu.
Oke, kita kembali ke full screen. Nah, berikutnya ya, kita akan coba saya jelaskan dulu di bagian menu samping kanan tengah sini. Nah, kalau yang ini, ya ini adalah menu-menu yang langsung otomatis muncul ketika aplikasi dibuka pertama kali. Di bagian atas ini adalah kategori produk yang kita jual ya. Jadi ada tombol semua ya. Kalau saya klik, maka di sini akan memunculkan semua produk yang kita punya gitu. Ada gambarnya juga. Ketika nanti kita memasukkan produk baru, maka dia akan masuk ke nomor ini ya yang di sini. Terus nanti tambah lagi yang di sini. Kalau misalnya dia lebih dari, ini kan ada 1, 2, 3, 4, ada 16 produk. Jika dia ada lebih dari 16 produk, maka nanti cukup teman-teman klik di tombol next atau prev. Maka dia akan menampilkan produk yang lain di halaman berikutnya. Nah, kalau saya klik di bagian makanan, maka dia akan menampilkan khusus untuk bagian kategori makanan saja. Nah, ini. Minuman, dia juga sama. Hanya kategori minuman saja. Obat, ya, kita coba satu nih. Ini obat, terus pembersih. Nah, di sini keterangan data jenis barang pembersih tidak ditemukan dalam database. Artinya, ini belum ada gitu. Alat mandi misalnya. Oke, sudah ada. Sembako. Nah, ini juga belum ada sembako. Komputer, ini ada. ATK. Nah, ini juga belum ada. Nah, di sini kita akan coba menambahkan dulu teman-teman ya, satu produk untuk mengisi yang tidak ada. Misal tadi adalah pembersih ini. Nah, ini ya pembersih. Oke, nah untuk menambahkan produk ya, di sini kita masuk ke bagian data produk. Oke, nah di sini kita masukkan kode barang. Nah, kode barang ini bisa kita scan ya dengan menggunakan alat barcode scanner. Di sini sudah saya siapkan alatnya dan kita coba scan dulu ya barcode-nya. Oke, udah masuk. Nah, di sini kode barangnya kayak gini ya. Ini adalah barcode yang saya buat sendiri ya, dan saya cetak di kertas lalu saya scan menggunakan mesin barcode. Di sini kita kasih nama ya, misalnya adalah pembersih lantai gitu. Satuan misalnya di sini ada buah. Jenis barang misalnya pembersih tadi ya. Terus stok awal kita ketik misalnya 10. Harga beli misalnya 25.000. Terus kita jual dengan harga 35.000 misalnya ya. Terus gambar kita upload. Untuk gambar di sini kita pilih pembersih lantai. Nah, misalnya ini ya. Oke, udah masuk. Terus kita klik tombol add. Nah, maka otomatis muncul gini ya teman-teman ya. Data berhasil ditambahkan gitu. Kita klik OK. Nah, ini adalah hasilnya. Kita klik 2 kali misalnya. Nah, muncul di sini gitu. Jadi dengan stok jumlah pertama adalah 10. Oke, itu untuk menambahkan produknya. Nah, kalau sudah masuk di sini, kita coba cek di sini. Ya, kita klik di bagian semua dulu ya, kita refresh. Nah, ini muncul nih ya, pembersih lantai gitu. Nah, kalau sudah ya, di sini kita coba masuk ke bagian menu bawah sini teman-teman ya. Nah, misalnya gini, di sini kan ada kriteria, ada semua, ada makanan, minuman, obat, pembersih, alat mandi, sembako, komputer, ATK. Kalau misalnya teman-teman ada lagi kriteria yang lain atau jenis yang lain, maka di bagian data produk tadi ini, teman-teman bisa masuk ke bagian sini. Nah, ini. Di sini di bagian jenis barang, teman-teman bisa menambahkan ya. Misalnya nih, ada jenis baru ya. Misalnya jenis baru itu adalah alat ya atau tools. Oke, klik add ya. Nah, otomatis langsung muncul di sini tools gitu. Jadi saya hanya menyediakan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kriteria barang gitu. Terus untuk satuan juga sama ya, teman-teman bisa menambahkan di sini. Nah, misalnya ada lagi satuannya selain buah, which is kilo, meter, lusin, kardus, misalnya ada lagi misalnya botol. Klik add. Oke, nah di sini nanti muncul ya botol. Nah, ini. Jadi dia akan terurut berdasarkan huruf awal gitu. Oke, itu cara untuk menggunakan di bagian form data barang ya. Dan satu lagi ya. Di sini untuk mengupdate ya tinggal teman-teman klik 2 kali di sini
ya di datanya, terus di update. Misalnya stoknya bukan 10 tapi 20 awalnya misalnya. Klik update. Oke, maka di sini dia udah jadi 20 gitu di database-nya. Terus untuk pencarian di sini ya, teman-teman bisa mencari apapun yang mau dicari ya. Kita ketik misalnya Citato. Nah, udah muncul. Atau kita ketik misalnya obat. Nah, muncul juga di sini. Jadi apapun yang Anda ketik itu bisa dimunculkan di sini gitu. Nah, terus jangan lupa nanti ya ketika teman-teman menjalankan aplikasi ini di bagian pilih folder itu sebelum teman-teman memasukkan datanya, harap ini dipilih dulu foldernya. Jadi folder ini dipakai untuk menyimpan barang yang tadi kita masukkan di sini gitu. Oke, nah untuk refresh di sini digunakan untuk merefresh database yang di sini. Nah, kita coba untuk cek teman-teman ya. Kita simpan dulu. Kita cek di database-nya. Kita buka ya nih ya. Nah, ini database-nya. Di bagian data barang tadi. Nah, ini udah masuk ke sini dia. Jadi ada pembersih lantai, pembersih 25.000 untuk belinya, harga jual 35.000 seperti itu. Oke, itu untuk membuktikan bahwa database-nya emang pakai akses gitu. Nah, sekarang masuk ke bagian barang masuk. Jadi sebelum kita masuk ke bagian transaksi, kita buat di bagian barang masuk. Klik barang masuk. Nah, ini masih kosong teman-teman ya. Nah, ini fungsinya untuk memasukkan data barang masuk atau mencatat barang masuk yang nanti kita pakai untuk dijual lagi gitu. Nah, di sini kita akan coba cek ya. Tadi di bagian data produk, kita sudah menambahkan pembersih lantai dengan stoknya 20. Nah, kita masukkan sekarang barang masuk ya. Tanggal kita isi dulu. Terus kode barang tinggal kita scan ya, barang yang tadi kita masukkan. Oke, otomatis ketika kita scan di sini muncul kode, otomatis nah barang juga muncul. Terus satuan sama pembersih ya jenisnya. Stok pertama adalah 20. Nah, sekarang masuk lagi nih 50 misalnya. Maka di sini dia 70. Klik tombol add. Oke. Muncul keterangan data berhasil disimpan dan stok barang berhasil diperbarui. Klik OK, masuk ke sini ya. Oke, udah masuk 50. Nah, sekarang kita cek di bagian data produk. Oke, nah di sini harusnya dia 70. Nah, ini udah berubah jadi 70 stoknya. Nah, ketika ada kesalahan ya dalam mengisi stok masuk, maka di sini kita ubah. Kita ganti menjadi 20. Oke, nah berikutnya ya. Di sini kalau misalnya teman-teman pengen menghapus atau mengedit ya tinggal klik 2 kali ya, terus diedit mana yang salah, baik itu jumlah maupun yang lain-lain ya. Atau misalnya pengen dihapus ya tinggal ditekan tombol delete. Nanti ketika Anda mengubah di bagian masuk atau menghapus, maka di bagian stok ini pun dia juga akan berkurang teman-teman. Berdasarkan atau dia bisa berkurang, bisa juga bertambah gitu ya. Sesuai dengan yang nanti Anda lakukan proses di bagian barang masuk tadi gitu. Nah, itu di bagian barang masuk ya. Nah, di barang masuk ini pun kita juga bisa untuk mengekspor teman-teman ya. Jadi nanti kalau sudah banyak nih barang masuk yang sudah masuk di sini ya, teman-teman pengen mencari barang apa jenisnya terus mau diekspor, dia bisa ya. Jadi nanti hasilnya itu berupa file Excel baru ya, yang dia itu hasil dari ekspor barang masuk tadi gitu. Contoh kayak gini teman-teman, hasilnya nanti dia ekspor barang masuk. Nanti kita buka ya. Nah, oke. Berikutnya ya, kita akan coba untuk melakukan transaksi ya. Untuk transaksi di sini ada 3 cara teman-teman ya untuk transaksinya. Pertama, kita bisa mengklik tombol plus di area gambar produk di sini. Misal ya, kita akan transaksi di bagian tombol sini kita klik. Oke. Maka langsung otomatis data masuk ke sini teman-teman ya. Ini yang pertama, cara pertama. Kita coba lagi yang lain, misalnya ini. Oke, ya masuk juga di sini dan langsung otomatis terhitung juga total berapa belanjaannya. Nah, kalau misalnya ya kita mengklik yang sama datanya, maka dia tidak akan menambahkan barang baru di bagian bawah, tapi hanya menambahkan jumlah yang dibeli gitu. Oke. Nah, terus kalau misalnya kita pengen mengganti jumlahnya ya, tinggal kita klik di sini 2 kali. Kita ganti misalnya jadi 3. Klik update. Otomatis langsung berubah jadi 3 dan ini langsung otomatis berubah harganya.
Nah, kalau sudah, ya ini cara pertama tadi ya. Cara kedua itu dengan cara kita scan di sini, ya. Kita scan di sini, lalu kita scan coba barangnya ya. Oke, nah otomatis langsung masuk ke bagian bawah sini gitu. Jika saya men-scan barang yang sama, ya pasti dia akan nambah lagi di bagian angka KTY-nya, bukan menambahkan jumlah baris datanya. Nah, seperti itu. Kalau saya men-scan barang yang baru, ya dia akan menambahkan baris barang baru. Nah, seperti itu. Oke, nah ini cara yang kedua ya. Terus untuk cara ketiga, itu kita bisa mengklik di bagian cari barang sini. Artinya kalau kode barang nggak ada, kita scan atau di sini juga nggak muncul ya, maka di sini kita ketik nama barangnya apa. Misalnya kita ketik makanan. Nah, ini kumpulan makanan ya. Kita pilih misalnya yang snack ya, ini ya. Oke, klik 2 kali, maka nambah di sini dia. Oke, nah seperti itu. Nah, berikutnya kalau sudah masuk ke sini ya, di sini di bagian bawah ada total diskon ya. Terus untuk tabel yang masuk ke sini teman-teman ya, ini isinya ada kode transaksi ya. Di kode transaksi ini itu isinya gabungan antara nama kasir dengan kode transaksi yang digunakan, yaitu dia ini isinya. Artinya kalau misalnya dia loginnya adalah admin 2, nanti ya kodenya ini gitu, supaya membedakan atau supaya kita tahu bahwa ini yang transaksi siapa gitu maksudnya. Makanya muncul kode seperti ini. Nah, terus di bagian bawah ya, kita ketik misalnya jika ada diskon ya, diskonnya misalnya 100.000. Nah, maka langsung otomatis di sini total bayar berkurang ya. Total harga sekian, total bayar sekian karena diskonnya ini gitu. Nah, berikutnya di sini tinggal kita ketik bayarnya berapa. Misalnya dibayar dengan harga atau dengan uang 1 juta. Enter, maka kembaliannya adalah 15.000. Nah, jika sudah dibuatkan seperti transaksinya ya, kita cukup klik tombol save and print gitu. Nah, sebelum kita klik tombol save and print, kalau misalnya teman-teman ingin menghapus ini, caranya gampang, tinggal diklik saja, pilih delete. Ya, misalnya nih, kita delete. Oke, nah udah hilang ya. Nah, berikutnya kalau sudah hilang seperti ini, terus di sini kan ada keterangan ya. Untuk bayarnya sekian sudah ya. Nanti kita coba cek dulu, yang transaksi di sini adalah Citato, Green Onion, Mouse Gaming dan Gayung Mandi. Kita cek dulu di sini datanya, atau di sini ya, bebas. Nah, di bagian sini Citato itu stoknya 59 ya. Terus Green Onion ini 25. Terus Mouse Gaming yang ini itu 11. Terus Gayung Mandi itu 54. Nah, kita akan cek nanti stoknya ini ketika kita klik di bagian tombol save and print itu akan terkurang stoknya gitu. Jadi dia terkurang itu bukan saat masuk ke sini enggak, tapi ketika kita mengklik tombol save and print gitu. Nah, jadi di sini nanti untuk Citato ya dikurang 2, maka nanti hasilnya adalah 57. Kalau yang di Green Onion ini tadi 25 dikurang 3 berarti dia 22. Nah, kita ambil 2 sampel ini. Jadi dia 57, harusnya ini dia 22. Oke. Kita klik tombol save and print ya. Nah, maka di sini muncul keterangan data transaksi berhasil disimpan dan stok telah diperbarui. Klik OK. Nah, maka di sini muncul keterangan perintah cetak struk. Cetak struk ini sudah saya buatkan ya untuk desainnya. Ya, desainnya itu dia menggunakan tipe printer thermal teman-teman yang ukuran kecil ya. Jadi nggak saya tampilkan ya, cuma nanti akan saya coba tampilkan hasil cetaknya ya, hasil gambarnya gitu. Oke, di sini saya nggak akan cetak ya, klik tombol no karena printernya nggak terpasang gitu. Kalau saya klik tombol no ya, dia nggak tercetak, cuma dia tersimpan aja gitu. Oke, semua data barang telah disimpan semua. Nah, sekarang kita cek ya. Oke, sebentar, ini ada yang nge-freeze ya. Oke. Nah, jika sudah kita cek di bagian data barang tadi ya. Nah, tadi di sini dia 59 ya untuk Citato tadi. Berkurang
2 jadinya 57 gitu. Terus Green Onion tadi dia 25 berkurang 3 jadinya 22. Artinya dia sudah bisa untuk mengurang stok setiap kali transaksi gitu. Nah, di sini ada lagi transaksi baru ya. Transaksi baru ini adalah transaksi atau tombol yang kita klik ketika ini masih ada dan belum bersih gitu. Jadi kita klik di bagian transaksi baru untuk membuat transaksi yang baru gitu. Nah, kalau misalnya kita mau buat lagi yang transaksi yang baru, tinggal kita scan aja sudah. Kalau misalnya kita menggunakan mesin scanner. Oke, seperti ini hasilnya. Nah, terus masuk sekarang ke bagian laporan ya. Kita klik bagian laporan, maka hasil seperti ini teman-teman. Jadi ada total pendapatan kotor, itu adalah semua penghitungan total transaksi dari awal sampai sekarang. Ada 10 juta sekian ya. Tapi ini belum update ya, belum update. Untuk mengupdate-nya bagaimana nanti? Nah, di sini ada di total barang terjual ya. Informasi total barang sudah terjual, terus ini total pendapatan bulan ini yaitu bulan Februari. Terus ini total jumlah produk yang dijual di bulan Februari. Ini adalah grafik 10 barang terlaris ya untuk semua transaksi. Jadi yang pertama Citato yang paling laris sampai dengan ada Hydro Coco. Terus di sini ada grafik ya jumlah pendapatan harian. Jadi ini harusnya dia rupiah ya, tapi dia berubah jadi dolar, bisa diganti. Ini jadi total pendapatan hariannya sekian ya. Jadi tanggal 2, 3 nggak ada, 4 nggak ada, 5 ada, 7, 6 ada tanggalnya gitu. Di bagian bawah ini adalah grafik jumlah barang yang terjual per harinya. Oke, total yang sudah terjual itu sekitar 20 barang. Terus di sini ada grafik untuk jumlah barang yang terjual itu per bulannya gitu. Nah, untuk menampilkan grafik secara update-nya tinggal kita pilih di sini ya. Pilih bulan Februari misalnya. Tahun 2025, klik tampilkan laporan. Di sini punya keterangan ya, data jumlah barang terjual berarti tampilkan di sheet rekapitulasi. Lalu rekapitulasi barang ya, berdasarkan bulan 2 tahun 2025. Ini juga sama ya, tahun. Oke. Nah, hasil seperti ini teman-teman. Nah, ini tanggal 2 ya, tanggal 2 Februari ada 27 barang gitu. Ini kok sudah ada, kenapa? Memang beberapa waktu yang lalu sudah saya mencoba transaksi di tanggal yang di tanggal sekian gitu untuk bulan sekarang. Dan ini juga berubah menjadi 11.500.141 barang, terus ini 9 produk sudah terjual gitu ya. Dan ini totalnya adalah 33 barang yang terjual di bulan ini gitu sementara. Untuk kembali ke menu transaksi tinggal klik di bagian transaksi ini lagi gitu. Nah, kayak gini. Terus saya bilang untuk membersihkan ya, teman-teman bisa mengklik tombol di bagian transaksi baru. Yes. Oke, seperti ini hasilnya. Kalau mau scan ya langsung aja scan lagi. Oke, seperti itu. Oke, teman-teman ya, itu adalah penjelasan untuk aplikasinya ya, sistem seperti ini. Dan ini bagi yang sudah jadi member ya, member untuk download file Google Sheet, silakan Anda nanti bisa download file ini di Google Sheet, di menu Google Sheet ya. Nanti saya share untuk Anda yang sudah jadi member Google Sheet. Nah, berikutnya kalau sudah, tinggal kita klik tombol simpan ya, atau langsung klik tombol keluar juga bisa. Kalau kita klik tombol keluar, nah di sini dia akan muncul kayak gini. Ya, muncul kayak gini, terus kita klik tombol exit. Yes, artinya dia keluar dan juga menyimpan gitu. Oke, kalau buka lagi ya tinggal klik file ya, pilih buka lagi. Nah, dia akan muncul seperti ini lagi gitu. Tinggal pilih database. Terus kita cari database-nya, klik OK. Oke, muncul form login ya, tinggal login lagi kayak tadi. Oke, teman-teman ya, seperti ini untuk sistem aplikasinya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan atau ada saran, silakan. Sekali lagi untuk yang sudah jadi member Google Sheet, nanti file ini bisa Anda download di member Google Sheet. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di tutorial video selanjutnya.